Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat karunia-Nya. Salawat beriring salam semoga terlimpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumul akhir. Amin. Allahumma amin. Topik kita kali ini menyangkut membicarakan kufur, definisi dan juga jenis-jenisnya. Sebelumnya, apabila kita membicarakan menyangkut syirik, kufur, munafik, jahiliyah, fasik, sesat atau riddah, itu ketujuh-tujuhnya ada yang membatalkan dari keislaman, ada yang membatalkan dari keislaman. Artinya orangnya sudah keluar dari Islam. Tetapi apabila kami mengatakan keluar dari Islam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sataftariqu ummati, akan berpecah belah kelak umatku ke dalam 73 bagian. Yang 73 itu Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menyatakan ummati, masih umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila kami membicarakan menyangkut masalah kufur, lalu kemudian Allah sudah mengancam 72 masuk ke dalam neraka, hanya satu yang langsung masuk surga, maka ini adalah min babil wa'id. Ini adalah bab menyangkut ancaman. Maka dari itu jangan langsung setiap kita langsung menarik kepada dirinya ketika kita menyebut kufur, lalu kemudian bahwa saya mengkufurkan Bapak. Bukan begitu maksudnya. Jadi ini adalah menyangkut babul wa'id, yaitu bab menyangkut ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang kufur itu. Kufur pertama, ini diambil dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan, Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Beliau adalah diantara dari ulama kibar yang hidup di wilayah Riyadh, Arab Saudi. Definisi kufur, kufur secara bahasa artinya adalah menutupi. Sedangkan menurut syara, yaitu tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, apakah dia mendustakannya ataupun tidak. Maka dari itu, kalau begitu, maksud dari kufur, kafaro itu artinya menutup. Maka dari itu sampai saat ini kafir itu adalah sebagai penutup, disebut dengan istilah kafir, yaitu penutup yang tebal atau yang keras. Maka jenis kufur paling tidak ada dua. Yang pertama
adalah kufur besar. Kufur besar ini bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Jadi kufur yang besar ini dapat mengeluarkan dari agama Islam. Kalau kufur adalah perbuatannya, maka orangnya disebut dengan kafir. Orangnya disebut dengan kafir. Tapi kekafiran yang kami sebut di sini adalah min babil wa'id, adalah di antara dari bab ancaman. Maka kufur besar ini mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Maka kufur besar ini Syekh menyatakan ada 5, tapi ini yang ditulis oleh Syekh. Yang pertama adalah kufur karena mendustakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban." Dan siapa yang lebih zalim dari orang-orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah dengan bohong. Jadi siapa yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kedustaan terhadap Allah? Kaziban. Kaziban di sini hanya sebagai taukid, penegas. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan tidak ada lagi orang yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah. Alhamdulillah, kalau menyangkut kedustaan atas nama Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan temukanlah bila kita hidup ada di Indonesia. Kecuali mereka adalah di antara dari orang-orang kafir yang mengadakan aktivitas dakwah mereka kepada orang-orang Islam. Maka dari itu Allah sudah bertanya, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allah kadziban." Siapa orang yang lebih zalim dari orang yang mengadakan kedustaan atas nama Allah? Au kadzdzaba bil haqqi, atau dia mendustakan kebenaran itu. Allah menyebut kadzdzaba, bukan kadzaba. Kadzdzaba itu artinya dia berdusta. Kalau kadzdzaba itu dia benar-benar berdusta, sebab zalnya itu ada tasydidnya, kadzdzaba. Maka dari itu ini adalah kedustaan apabila kita berbicara tentang kebenaran lalu kemudian kita menolaknya. Lamma ja'ah, tatkala datang kepada mereka. Apa itu? Al-Quran. Ketika Al-Quran adalah firman Allah, lalu kemudian datang kepada dia, lalu kemudian dia menolaknya. Misal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surat di antaranya Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallah, ikuti kalianlah apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu, bahkan mereka menjawab, bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana. Apa iya kami mengikutinya dengan meninggalkan apa yang kami dapati dalam nenek moyang kami? Nah, jadi apa yang ada di dalam nenek moyang
Allah sudah mengatakan, apakah kalau mereka datang dengan membawa kedustaan masih diikutin juga? La yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Mereka tidak menggunakan akalnya dan mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Masih diikutin juga. Padahal yang menyampaikan adalah Al-Qur'an. Masya Allah, subhanallah. Maka dari itu seharusnya jadi kufur karena kita mendustakan. Ini yang pertama. Yang kedua, kufur karena enggan ataupun sombong. Padahal ia membenarkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis." Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, fasajadu, maka sujudlah mereka, illa iblis, kecuali iblis. Iblis itu hanya satu. Iblis yang pertama kali diciptakan oleh Allah dulu ketika kehidupan masih ada di dalam sorga. Karena minal jinni, dan iblis itu berasal dari bangsa jin. Jadi iblis itu adalah sifat ataupun karakter. Maka kalau disebut iblis, berarti itu pengikut dari yang satu itu. Kayak iblis saja, mungkin misal kita katakan begitu, lalu kemudian itu berarti meniru iblis yang dulu. Tidak akan mungkin seseorang bisa menjadi iblis, tetapi kalau meniru iblis itu sangat mungkin. Aba wastakbara, dia enggan dan dia sombong. Enggan artinya dia tidak mau. Dia mengetahui tapi dia tidak mau. Dia menyatakan, apakah engkau ya Allah menyuruh aku sujud kepada apa yang engkau ciptakan dari tanah, padahal engkau menciptakan aku dari api. Dia merasa bahwa api itu lebih mulia ketimbang dari tanah. Tetapi teknologi terbaru selain dari air, maka yang dapat memadamkan api juga adalah tanah. Tanah dapat memadamkan api. Maka dari itu, karena dia enggan alias tidak mau, wastakbara, dia sombong, ana khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Padahal perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan kesombongan kita sebagai manusia, tetapi karena itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu iblis disebut sombong dan juga enggan. Dia tidak mau. Wa kana minal kafirin, maka dari itu dia pun termasuk dari orang-orang yang kafir itu. Kemudian yang ketiga adalah kufur karena ragu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ketika Allah menceritakan kisah dari seorang laki-laki, wa dakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi. Ada orang kaya, pemilik harta banyak, beliau memiliki perkebunan kurma. Ketika dia masuk ke perkebunan kurma dan Allah menyatakan wa huwa zalimun li nafsihi, dan dia zalim pada dirinya. Qala ma azunnu an tabida hazihi abada.
Dia mengatakan, aku kira kebun ini tidak akan binasa untuk selama-lamanya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Itu karena kayanya dia. Maka dari itu dia ragu. Kemudian dia pun mati. Kemudian sebelum dia mati, kebunnya itu ketika pagi hari ternyata dia lihat sudah menguning. Lalu kemudian kebun itu pun mati. Lalu kemudian ketika kebunnya mati, penghasilannya sudah tidak ada. Ketika penghasilannya tidak ada, maka dia jatuh miskin. Seharusnya dia bertaubat atas dosanya sebelumnya, tapi dia masih senantiasa ragu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu qala lahu sahibuh, maka berkatalah kepada dia temannya, wa huwa yuhawiruhu, sedangkan dia adalah akafarta billadzi khalaqaka min turabin, apakah engkau kufur kepada Allah yang sudah menciptakanmu dari tanah, summa min nutfah, lalu kemudian bercampurnya antara air mani dengan indung telur yang berada di rahim yang disebut dengan nutfah, summa sawwaka rajula, lalu kemudian Allah menyempurnakannya, engkau menjadi laki-laki yang sempurna. Maka dari itu kita adalah manusia yang lemah, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan jahulan, sangat zalim kepada diri kita. Tetapi apabila kita mengakui perbuatan salah dan dosa itu, tidak senantiasa berada dalam keraguan, maka insya Allah baik. Tapi kalau kita senantiasa ragu, maka dari itu bisa sampai pada tingkat kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, kufur karena berpaling. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma khalaqana as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Tidaklah kami menciptakan lapisan langit dan bumi atau apa yang ada di antara keduanya kecuali dengan benar. Wa ajalim musamma, dan waktunya telah ditentukan. Artinya akan berakhir. Akan berakhir. Wa ajalim musamma, ajalnya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang terjadi bagi kita, seharusnya yang ada di atas dunia ini bil haqqi, adalah benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina kafaru, dan adapun orang-orang yang kufur, amma unziru, dari apa yang mereka diingatkan, mu'ridun, mereka berpaling. Maka dari itu janganlah berpaling dari kita. Ketika kita masih diuji di atas dunia ini, sebab ujian dari Allah itu hakikatnya adalah kebaikan, tapi banyak manusia yang menolak kebaikan yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Maka dari itu ketika kita melihat organisasi Greenpeace, ketika mereka dengan kapal laut membuat corong untuk mengambil sampah di wilayah laut, satu ketika mereka shoot dan mereka tunjukkan kepada penghuni yang ada di daratan, itu adalah sampah manusia. Ternyata itu adalah diantara dari sampah yang kita buang ke kali. Itulah kita manusia, hanya membuat kerusakan. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas.
telah nyata kerusakan di darat dan juga di laut itu karena ulah tangan manusia. Coba Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menjadikan air itu ada dua. Yang pertama ada air tawar, yang kedua ada air asin. Ketika Allah dengan ciptaannya, katakanlah besi, kita taruh ke air, lama-lama dia karatan, lama-lama bersatu dengan bumi. Maka dari itu maslahat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah. Sebab tidak satu pun manusia yang bisa menciptakan besi di atas dunia ini. Besi itu semua diambil dari tanah, lalu kemudian disatukan, lalu kemudian manusia membagi-baginya. Ada yang jadi motor, ada yang jadi mobil, ada yang jadi dan lain-lain sebagainya atas kreasi manusia. Tetapi ketika manusia membuat sampah berupa plastik, bukankah ini yang banyak diambil oleh greenfish dari wilayah lautan? Ya, inilah yang paling banyak diambil dari wilayah lautan. Alhamdulillah DKI Jakarta, Tangerang sudah memulai saat ini. Ketika kita belanja di supermarket, mungkin di Indomaret, mungkin di Alfamaret, maka mereka langsung menawarkan, Pak, nggak ada tempatnya. Lalu kemudian mereka menawarkan tempatnya yang berasal dari kertas. Tetapi yang paling susah adalah ketika di pasar tradisional. Pasar tradisional, Pak, tidak mungkin. Maka dari itu penyumbang sampah terbanyak kita sebenarnya adalah di pasar tradisional. Wallahu a'lam. Semoga saja pemerintah membuat cara kayak apa biar dunia ini semakin baik. Yang kelima, kufur karena nifak. Maka munafik ini atau nifak ini juga ada dua. Ada nifak yang sampai membatalkan keislaman, maka nifak yang membatalkan keislaman adalah nifak i'tiqadi. Maka yang kita ceritakan ini adalah menyangkut nifak i'tiqadi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Zalika bi annahum amanu." Yang demikian itu karena mereka beriman, summa kafaru, lalu kemudian mereka kufur, fatubi'a ala qulubihim, lalu kemudian kekafiran hati mereka itu dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi fatubi'a ala qulubihim, dengan kekafirannya itu dikunci mati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, fahum la yafqahun, sehingga mereka tidak akan dapat mengerti apapun yang disampaikan. Jadi sebelumnya mereka adalah orang-orang yang beriman, kemudian mereka menjadi kafir, lalu dikunci Allah mati hati mereka sehingga mereka tidak lagi dapat memahami apapun. Maka dari itu ini adalah munafik yang besar yang disebut dengan nifak i'tiqadi, menyangkut nifak akidah. Beda dengan kalau kita bercerita ayatul munafiqina salasah, bahwa tanda orang munafik itu ada 3. Iza haddasa kadzaba, apabila dia berbicara dia berbohong. Apakah dia kafir? Tidak, Pak. Dia tidak kafir, padahal dia disebut munafik. Dia disebut munafik, tapi tidak sampai pada tingkat kafir. Wallahu a'lam. Kemudian kufur yang kedua adalah kufur kecil.
Kufur kecil yaitu kufur yang tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Disebut juga dengan kufur amali. Kufur amali ini adalah dosa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai dosa yang kufur, tetapi tidak mencapai derajat kufur besar. Di antaranya adalah kufur nikmat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya'rifuna ni'matallahi summa yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat atau karunia-karunia Allah, kemudian mereka pun mengingkarinya. Wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan dari mereka kufur. Tapi kufur yang dimaksud di sini adalah kufrun duna kufrin, yaitu kekufuran yang tidak sampai pada tingkat kekafiran, yaitu kufur nikmat. Termasuk juga orang yang membunuh seorang muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari Muslim menyebutkan, sibabul muslim fusuqun. Mencela orang Islam itu adalah perbuatan dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Tapi kekufuran yang dimaksud adalah kufrun duna kufrin, yaitu tidak sampai pada tingkat kafir. Maka dari itu ketika dia di pengadilan negara Islam seperti di Arab Saudi lah ya, ketika ada orang yang membunuh, maka balasannya adalah dengan cara dikisos, dipenggal kepalanya selama dia belum mendapatkan maaf dari keluarga yang dibunuh. Maka sebelum dipenggal kepalanya, dia disuruh bertaubat dulu. Lalu kemudian setelah dipenggal kepalanya, dia masih dimandikan dan dia masih disolatkan, baru kemudian dikuburkan di pekuburan umat Islam. Artinya dia belum kafir. Masih sangat mungkin Allah telah mengampuni dosanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tarji'u ba'di kuffaran, janganlah kalian kembali sesudah aku menjadi kafir, yadribu ba'dukum riqaba ba'din, bahwa sebahagian dari kalian memukul tengkuk sebahagian yang lainnya, maksudnya membunuh. Maka ini juga adalah dalil bagi kita bahwa membunuh itu tidak sampai ke kufuran, tetapi memang disebut sebagai kufur, tapi kufurnya bukan kufur yang dimaksud dengan keluar dari Islam. Termasuk juga bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam At-Tirmizi, hadis ini dinyatakan hasan oleh beliau serta disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Man halafa bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah. Maaf, kami menyebut ini hanya sebagai contoh, bukan keyakinan kami. Sebab ada para asatizah menyebutkan demikian. Misal dia mengatakan, demi Allah, demi Rasulullah. Demi Rasulullah itu Pak haram, itu tidak boleh. Kalau ingin bersumpah, bersumpahlah hanya dengan nama Allah saja. Sebab Nabi menyatakan, man halafi bi ghairillah, barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, faqad kafar au asyrak, sungguh dia sudah kufur, sungguh juga dia sudah syirik. Maka dari itu ini adalah bisa menghantarkan untuk sampai kepada kekafiran. Demikian juga karena Allah tetap menjadikan para pelaku dosa besar sebagai orang mukmin, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran,
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian melakukan qisas dalam kasus pembunuhan. Al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal unsa bil unsa. Orang merdeka dengan orang merdeka, budak dengan budak, perempuan dengan perempuan. Wa man ufiya lahu min akhihi syai'un, barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya, fattiba'um bil ma'ruf, maka hendaklah ia mengikuti dengan cara yang ma'ruf, wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan seharusnya dia harus membayar. Ada ini maksudnya adalah tebusan, membayar tebusan kepada mereka. Maka dari itu, kalau membayar tebusan berarti kita adalah masih Islam, belum murtad. Maka dari itu, hal yang semisal dengan ini banyak di dalam Al-Quran. Maka dari itu, hindarilah perbuatan-perbuatan dosa ini, sebab perbuatan dosa ini ada yang perbuatan dosa kecil, cuman ada juga yang sampai pada tingkat dosa-dosa besar. Wallahu a'lam. Inilah diantara dari penjelasan kufur yang dimaksud oleh Syekh. Maka kesimpulannya, kufur besar mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sedangkan kufur kecil tidak menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Pelaku kufur besar menjadikan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya, sedangkan kufur kecil tidak membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Kufur besar menjadikan halal darahnya dan juga harta pelakunya boleh diambil, sedangkan kufur kecil tidak. Sedangkan kufur besar mengharuskan adanya permusuhan dan yang sesungguhnya antara pelakunya dengan orang mukmin, sedangkan kufur kecil adalah tidak. Maka itulah diantara dari perbedaan kufur besar dengan kufur kecil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan kepada kita kesehatan dan juga kekuatan dan juga keberkahan. Nabi SAW berdoa dengan kalimat, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan sampaikan usia kami sampai bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Semoga setiap kita berdoa dengan doa ini, sekalipun Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyatakan bahwa hadis ini adalah dhaif, tapi karena dia hanya sebatas doa, maka boleh kita amalkan. Maka dari itu kami berharap dan berdoa semoga Allah menjaga hidayah dan taufik kepada kita semuanya sampai berakhir bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sampai di sini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami minta maaf. Sebelumnya silahkan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Marilah sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadana Allah iyyakum wa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.